Sebagian orang berpendapat, AI itu iblis dalam bentuk teknologi. Benarkah seperti itu? Sebelum kita menilai, mari kita lihat lebih dalam. Apa itu AI sebenarnya? Seperti apakah pandangan orang-orang yang menciptakannya? Dan bagaimana sebaiknya kita sebagai umat beriman bersikap? Elon Musk, salah seorang perintis OpenAI dan pendiri SpaceX, pernah berkata, "Dengan AI, kita seperti sedang memanggil iblis." Ia memperingatkan, jika AI tidak dikendalikan bisa menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Mirip seperti kisah Menara Babel. Ketika manusia mencoba membangun sesuatu yang tanpa batas, maka akan berakhir dengan kekacauan. Sam Altman, CEO OpenAI, perusahaan yang membuat ChatGPT, punya pandangan yang lebih optimis. AI bukan pengganti manusia, melainkan alat bantu. Bagi Altman, AI ibarat teropong untuk otak manusia. Membantu manusia berpikir lebih luas, lebih dalam. Dan bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang terkait rohani. Bayangkan, AI mampu menerjemahkan Alkitab ke dalam ratusan bahasa. Menjawab pertanyaan iman generasi muda melalui ponsel mereka. Atau mendampingi guru sekolah minggu di pelosok negeri. Akan tetapi, Altman juga mengingatkan, kekuatan besar harus disertai tanggung jawab yang besar. Bill Gates, pendiri Microsoft, melihat AI sebagai alat untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dunia. Seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. AI juga bisa membantu gereja dan misi Kristen untuk mengatasi kesenjangan global. Dari menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa terpencil, hingga membantu pelayanan sosial. Namun Gates juga memperingatkan soal potensi misinformasi, yang bisa mengancam kemurnian doktrin jika konten tidak dikurasi secara benar. Jadi, apakah AI itu baik atau jahat? Jawabannya sederhana. AI tidak baik, dan juga tidak jahat. AI bukan Tuhan, tapi juga bukan iblis. AI hanyalah alat teknologi buatan manusia. Seperti pisau, bisa menyembuhkan dalam operasi, tetapi juga bisa melukai bahkan membunuh. Seperti Microsoft Excel, bisa untuk membuat laporan keuangan yang jujur, tetapi juga bisa untuk membuat laporan keuangan palsu. Semua tergantung pada etikat penggunanya, dan bagaimana cara menggunakannya. Sayangnya, cukup banyak umat Kristiani yang ketakutan terhadap perkembangan AI tanpa melakukan eksplorasi mendalam. Ada yang menyebut AI sebagai tanda akhir zaman. Ada yang khawatir bahwa khotbah robot akan menggantikan pendeta. Ada yang menganggap AI akan membuat Injil kehilangan rohnya. Kekhawatiran ini bisa dimengerti. Tapi kalau kita sebagai pengikut Kristus hanya takut, lalu diam, atau mengharamkan kemajuan teknologi, maka kita bisa kehilangan kesempatan besar dalam pewartaan kabar keselamatan Kristus. Gereja rasanya tidak dipanggil untuk lari dari kemajuan teknologi. Tapi juga tidak boleh asal mengikuti tren teknologi tanpa mengkaji efek rohaninya terhadap iman Kristiani. Bagi kita, umat Kristiani, sebaiknya kita mempelajari dan mencoba mengerti apakah AI itu. Dan khususnya bagi generasi muda, perlu didampingi agar dapat menggunakan dengan bijak teknologi ini. Dan paling pokok, adalah tetap mengutamakan Alkitab, di atas teknologi, sebagai sumber pencerahan rohani, serta sentuhan kasih kepada sesama. AI mampu membaca, menulis, berbicara dan menganalisa, tapi tidak bisa memberikan sentuhan kasih. Ibaratkan AI seperti sebuah piano. Jika tidak dimainkan, ia hanyalah sebuah benda mati. Tapi di tangan seorang musikus, piano bisa dimainkan dengan indah dan menghasilkan lagu yang menyentuh hati. AI pun demikian. Jika digunakan dengan hati yang penuh cinta akan Tuhan, akan menjadi alat yang luar biasa.